Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Ayu Lestari Sumbing dengan NIM 41931111057. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis IT yaitu Bapak Budi Alomoan Sriagara SPD MSc. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab yang kelima yaitu editing video. Di sini menggunakan aplikasi Filmora. Baik. Kompetensi editing video itu merupakan salah satu skill yang sangat diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis digital. Kita bahas sebelumnya bahwa dalam media digital yang komunikatif itu mempunyai elemen-elemen video, animasi, audio yang dipadukan dengan teks dan gambar. Dan beberapa skill yang harus kita kuasai dalam editing video itu adalah memotong video, menggabungkan video, atau menggabungkan yang lain, teknik green screen, dubbing, dan pengaturan audio, serta skill yang lainnya yang terdapat pada editing video. Maka pada video kali ini saya akan menjelaskan semua aspek yang harus kita pahami dalam hal membuat suatu media pembelajaran digital. Saat ini aplikasi yang sudah berkembang itu sudah banyak dalam mengedit video. Kalau dalam penggunaan komputer, kita bisa memakai aplikasi Filmora, Movie Maker, Camtasia, dan yang lainnya. Dan dalam editing video juga kita dapat menggunakan smartphone kita. Dan aplikasi yang dapat digunakan yaitu Filmora Go, Insult, Video Show Lite, KineMaster, InShoot, dan aplikasi yang lainnya. Di mana masing-masing aplikasi ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi langsung saja pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Filmora. Ini dia tampilan daripada aplikasi Wondershare Filmora. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu aplikasi ini. Jadi Wondershare Filmora ini adalah salah satu perangkat lunak yang dirancang oleh Wondershare untuk editing video yang saat ini sudah banyak digunakan oleh editor video. Jadi bagi mereka yang masih kategori pemula dalam editing video, aplikasi ini merupakan aplikasi yang bisa dijadikan referensi yang cukup baik dan mudah digunakan dalam melakukan editing video karena tampilan kerjanya yang sederhana dan aplikasinya ringan kalau dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya. Jadi kalau misalnya seorang pengajar atau pendidik yang ingin membuat media pembelajaran digital itu untuk pemula, aplikasi ini sudah cukup baik karena begitu sederhana dan mudah untuk dipahami. Jadi aplikasi ini merupakan solusi bagi yang ingin belajar editing video dalam waktu yang singkat karena sangat mudah untuk dipelajari. Meskipun tampilannya sederhana, tapi aplikasi ini tidak mengesampingkan fitur, sehingga editor tidak perlu khawatir dengan kualitas hasil kerja. Jadi, aplikasi Filmora ini juga terbagi dalam dua versi, yaitu Wondershare Filmora itu yang digunakan dalam komputer dan Filmora Go itu merupakan aplikasi dalam versi smartphone. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja fitur atau menu yang terkandung pada Filmora. Ada beberapa fitur yang dapat kita gunakan untuk editing video secara profesional.
Yang pertama itu bisa kita lihat, ini merupakan halaman. Kalau kita membuka aplikasinya, ini merupakan menu utama atau halaman pertama yang dapat kita temui. Kalau kita mau membuat project baru atau project baru, itu kita bisa dari sini. Untuk memulai project baru, kita dapat mengklik New Project. Dari File, New Project. Selanjutnya dari sini kita bisa mengatur ukuran rasio video yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi di sini ada ukuran 16:4, 1:1, 9 ini, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat mengaturnya sesuai dengan kemauan atau kebutuhan kita. Di ini terdapat beberapa menu yang mempunyai fungsinya masing-masing. Adapun menunya yang pertama itu ada media, yang bisa kita lihat dari sini. Media, audio, titles, transition, effect, elements, split screen, export, import, record. Apa saja sih kegunaan daripada masing-masing menu? Pada menu media, ini kalau kita mengklik menu ini, maka akan ditampilkan beberapa file yang telah diimport ke dalam Wondershare Filmora, baik dalam bentuk video, audio, maupun gambar. Jadi kalau kita klik, ini kan tersedia project media, folder, share media. Di sini kita dapat melihat apa saja yang telah diimport ke dalam aplikasi ini dalam bentuk video, audio, maupun gambar. Lalu menu yang selanjutnya menu audio. Menu ini menyediakan beberapa audio yang dapat digunakan oleh editor, di mana audio ini bisa dijadikan sebagai background atau intro. Jadi audio ini sudah ada dalam aplikasi ini. Jadi dapat kita pilih sesuai kemauan dan kebutuhan kita. Seperti ini ada recommended, dan banyak lagi yang dapat kita gunakan. Jadi sudah tersedia dalam aplikasi ini, yang dapat kita gunakan sebagai background ataupun intro dari video media digital kita. Seperti itu. Yang ketiga, titles. Jadi menu ini menyediakan beberapa macam jenis dan model teks yang mau kita gunakan. Beberapa jenis teksnya itu adalah teks opening, subtitle, dan end credit, dan lain sebagainya. Jadi, kita dapat lihat di sini bisa kita pilih yang mana yang akan kita gunakan. Sepertinya ada untuk opening, sini untuk kredit, sini ada untuk subtitle, ini bentuk yang lain daripada opening, title, seperti itu, dan banyak yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Selanjutnya menu yang keempat, transition. Menu ini menyediakan beberapa jenis transisi yang dapat kita gunakan pada perpindahan dari suatu video ke video lainnya. Kita dapat lihat sini banyak sekali menu transisi yang dapat kita gunakan. Selanjutnya itu ada menu efek. Jadi pada menu ini berfungsi untuk memberikan efek maupun warna pada video. Adapun fitur yang disediakan pada menu ini adalah overlay dan filters. Jadi sini ada beberapa
fitur yang telah disediakan itu, kalau dapat kita lihat ini seperti mengubah warna. Untuk lebih lanjutnya akan kita contohkan setelah ini. Lalu menu yang selanjutnya itu adalah Elements. Menu ini menyediakan elemen-elemen berupa gambar atau teks yang digunakan editor dalam memperindah video. Nih. Jadi ini berfungsi untuk penambah, untuk memperindah suatu video. Seperti ini. Yang selanjutnya itu adalah split screen. Menu ini dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa video atau gambar dalam satu frame. Jadi ini berfungsi untuk menggabungkan. Selanjutnya itu adalah menu export. Menu export ini digunakan kalau kita sudah selesai melakukan editing video, lalu kita mau menyimpannya, maka kita pilih fitur ekspor dan kita pilih dalam format apa dan kualitas seperti apa yang akan kita mau, seperti itu. Selanjutnya ada menu import. Menu import ini berfungsi untuk memasukkan file atau folder yang berisi video, gambar, dan audio yang mau diedit atau disatukan menjadi suatu video. Jadi, kalau kita mau mengedit atau menambahkan suatu foto atau suatu video, maka hal yang pertama kita lakukan adalah mengimport gambar atau video tersebut ke dalam aplikasi ini, sehingga dapat kita edit seperti itu. Lalu ada menu record. Menu ini berfungsi untuk merekam beberapa hal seperti merekam layar ataupun merekam suara yang selanjutnya akan diedit pada aplikasi ini. Itu dia tadi mengenai menu-menu apa aja yang tersedia dalam aplikasi ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, gambar ini merupakan gambar awal ketika kita membuka aplikasi ini. Lalu, ini tadi di bagian menu, lalu kita bergeser ke arah kiri itu ada gambar seperti ini. Ini merupakan screen yang akan menampilkan hasil kerja. Jadi editor setelah mengedit itu atau belum siap mengedit itu dapat melihat preview hasil editan video di bagian ini. Selanjutnya pada bagian ini merupakan pita editor atau timeline. Jadi proses editing video, gambar, atau audio dilakukan pada timeline ini. Pada bagian ini juga, editor dapat menambahkan elemen-elemen teks, audio, efek, dan lain sebagainya. Oke. Kita tadi sudah mengenal menu-menu yang ada pada aplikasi ini. Sekarang kita akan membuat contoh atau langsung mempraktekkannya. Sehingga teman-teman yang menonton video ini dapat lebih mengerti lagi bagaimana cara menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi ini. Yang pertama, kita akan menambahkan media pada Filmora. Untuk menambahkan media dalam bentuk video, gambar, audio yang akan kita edit, kita dapat mengikuti langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, kita pilih menu media, lalu kita pilih import media file ini. Lalu kita pilih media apa yang mau kita import. Pilih.
media apa yang mau kita import. Saya ingin video, lalu foto, oke. Lalu setelah sudah kita pilih mana media yang mau kita import, kita klik open. Kita tunggu sebentar. Sudah. Maka akan muncul media yang sudah kita import tadi di bagian sini. Selanjutnya, kalau kita ingin menambahkan media yang lainnya, kita dapat mengklik ini, import media. Lalu kalau kita ingin menghapus, maka kita tinggal ini ke dalam pita editor yang tersedia di sini. Jika seperti ini, kita klik mana yang mau kita masukkan. Saya ulangi. Dapat kita lakukan seperti ini, mengklik tanda tambah atau kita drag ke arah pita seperti ini. Maka akan muncul video ini di dalam preview video. Dan kalau kita mau menghapusnya, kita tinggal klik ini. Seperti itu. Dan kalau kita mau kembali ke sebelumnya, kita dapat klik undo. Seperti itu. Kita coba preview ya. Selanjutnya kita akan menambahkan teks pada Filmora. Kita akan menambahkan teks. Kita klik titles. Lalu kita klik mana yang akan kita pilih. Misalnya saya ingin ini opener. Saya klik. Sebelumnya di download dulu, kemudian saya tambahkan. Lalu saya pindahkan, sebelumnya kan ini bersamaan gitu. Ini bersamaan, maka ini saya pindahkan ke sini supaya setelah opening itu langsung ke videonya seperti ini. Baru saya klik kembali ini. Maka kalau kita klik 2 kali pada teks itu, maka akan muncul gambar fitur seperti ini. Maaf. Jadi kalau kita mau ganti judulnya, maka kita klik 2 kali pada ini. Maka kita redaksi kalimat atau kata apa yang mau kita buat di sini.
Aku di dalam ini kampus ajar. Maka dari sini juga kita dapat mengubah fontnya. Ini kita dapat mengubah fontnya sesuai dengan keinginan kita. Dan di sini juga kita dapat mengubah ukuran tulisannya. Dan pada bagian ini juga terdapat style-style yang dapat kita gunakan. Di bagian ini juga ada animasi yang dapat kita gunakan seperti ini. Nanti ini coba kita gunakan. Ya. Seperti itu. Hai. Lalu kita klik OK kalau sudah siap. Oke. Selanjutnya juga kita dapat menambahkan teks yang lainnya, subtitle gitu. Nah, kita mau buat subtitle nih. Coba kita download dulu. Lalu kita klik subtitle apa yang mau kita klik 2 kali. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan menambahkan media audio pada Filmora. Jadi ini dapat kita gunakan sebagai background atau sebagai intro dalam video. Maka untuk menambahkannya kita bisa klik tadi menu audionya, kemudian pilih audio mana yang tersedia pada Filmora atau mungkin tersedia pada komputer kita. Jika mungkin kita pilih aja ya. Kita pilih. Coba kita pilih random dulu. Lalu kita pilih mungkin mulai dari sini. Maka kita juga di sini bisa kecilkan atau besarkan volumenya sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau kita play, ulangi.
Kita pilih, kita drag ke sini. Maka di sini kita bisa mengatur suaranya, besar kecil suaranya. Maka itu udah terdengar ya. Maka setelah kita kita simpan, lanjut kita akan menambahkan efek. Kita akan menambahkan efek. Kita akan menambahkan menu efek dan transisi pada Filmora. Jadi untuk menambahkan efek, kita pilih menu efek, lalu kita pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya ini. Kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Maka tampilannya akan berubah sesuai dengan efek yang kita pilih, seperti ini. Atau mungkin kita mau pilih efek yang lainnya, mungkin efek ini, inside, maka akan sebelumnya kita hapus terlebih dahulu, maka tampilannya akan berubah sesuai dengan efek tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kalau ingin menambahkan transisi, kita klik transisi. Tunggu sebentar. Lalu kita pilih transisi mana. Kita pilih transisi mana. Sama kita pilih yang flash. Kita buat di sini. Maka tampilannya kalau kita lihat saya ulangi, mungkin ini tadi hilang. Ini di mana ya? Nih. Nah. Ulangi dari sini. Kita lihat transisinya. Muncul transisi. Oke. Atau mungkin kita mau transisi yang lain. Kita hapus terlebih dahulu. Misalnya kita mau, ini kan perpindahan dari opening ke video. Kita mau pilih ini juga ya. Kita download terlebih dahulu.
Maka setelah terdownload kita drag ke sini. Oke, coba kita play ya. Oke. Jadi, seperti itu. Selanjutnya, setelah ini sudah, kita akan menambahkan elemen. Menambahkan elemen. Untuk yang pertama, kita pilih menu elemennya tadi, lalu pilih jenis elemen mana yang mau kita gunakan. Ada elemen journey, ada elemen log, ada shape, ada banyak lagi. Mungkin kita bisa pakai yang kita cari yang dari recommended. Mungkin bisa kita ini aja ya. Kita pilih drag di mana kita mau. Ini atau bisa kita potong. Kita kecilkan durasinya seperti ini. Oke, bisa kita play ya. Kita play dari sini. Dan ini juga bisa kita kecilkan. Mungkin kita letak di bagian di sini. Kita play ulang. Oke, seperti itu untuk menambahkan elemen. Baru setelah kita paskan, maka kita klik OK. Kita juga bisa menambah elemen-elemen lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya kita mau split screen. Akan split screen. Nggak tahu caranya. Oke, selanjutnya kita akan memotong dan menghapus bagian pita editor. Pita editor tadi yang ini ya. Untuk memotong video pada aplikasi Filmora, maka kita akan lakukan cara seperti ini. Kita pindahkan garis ini ke sini. Misalnya kita mau potong dari sini. Lalu klik ikon gunting ini. Kita klik. Maka ini otomatis sudah terpotong. Seperti itu ya. Saya ulangi. Kita geser di mana akan kita potong. Saya di sini saya ingin potong. Maka kita klik ikon gunting ini. Maka akan terpotong menjadi 2. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya teknik tadi saya akan potong dulu terlebih dahulu.
Mungkin di sini akan saya tambahkan gambar atau apa itu. Saya akan tambahkan. Maka dari sini seperti itu. Kalau ini tadi kan juga terpotong. Maka ini bisa kita gabungkan kembali. Saya tidak. Kemudian teknik green screen. Apa itu teknik green screen? Green screen adalah efek visualisasi yang bertujuan untuk memisahkan objek utama dan menghilangkan latar hijau tersebut. Selanjutnya, video utama tersebut akan ditempelkan atau disatukan pada video atau gambar yang lainnya. Video atau latar hijau dapat diperoleh dari internet atau membuat video sendiri dengan latar yang kainnya itu hijau, belakangnya backgroundnya hijau. Nah, setelah ini tadi sudah selesai, mungkin kita preview sedikit. Sini nggak ada suara ya. Di sini akan kita buat suaranya. Oke. Seperti itu. Setelah kita sudah selesai mengedit videonya, maka kita akan mengekspor video tersebut menjadi sebuah project tersebut menjadi sebuah video. Kita klik menu export, baru
Kita klik export. Maka kita pilih, sebelumnya kita ubah dulu video nama filenya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kampus mengajar. Kita pilih di mana kita akan menyimpannya. Saya akan coba pilih di sini. Dan di sini juga kita bisa memilih dalam bentuk apa kita mau menyimpan filenya. Jadi tersedia MP4, WMV, dan lain-lain sampai MP3. Lalu kita di sini dapat menyeting resolusi yang seperti yang mau. Lalu setelah itu kita klik export. Klik export. Maka kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah sudah terconvert dengan baik, maka video tersebut sudah jadi dan dapat kita temukan melalui kita klik open folder. Maka kita akan ditunjuk di mana video tersebut disimpan. Karena saya tadi menyimpannya di download dan di folder kampus mengajar, maka video tersebut tersimpan di sini. Kita coba klik untuk memastikannya. Nah, ini dia tadi. Karena ini merupakan
Filmora yang belum pro, maka akan tersedia watermark. Baik, seperti itu. Sekian video tutorial dari saya. Jika ada salah-salah, saya mohon maaf. Dan jika ada komentar atau saran, saya persilahkan di kolom komentar. Terima kasih.